Halo, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kami ingin presentasi tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Miranti Handayani, MAK, selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Itu ada Indah, ada Syakila, ada Evan, ada Ari, dan saya sendiri Justin, ada Hilda, ada Amalia, ada Sahrani, ada Rizky, ada Irfan, dan juga ada Farid. Selanjutnya akan dibaca oleh Irfan. Sumber daya manusia dalam strategi manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang yang mengawasi, merancang, dan mengendalikan proses produksi serta operasi bisnis untuk mengubah input menjadi output secara efisien. Ini mencakup penggandaan, pengelolaan hubungan, dan berkelanjutan sumber daya. Komponen strategi manajemen operasional meliputi perancangan proses, yaitu mengembangkan proses efisien yang tahan lama, inovasi, menyesuaikan dalam perubahan lingkungan, penggunaan data, analisis untuk perencanaan dan keputusan, manajemen rantai pasok, mengelola hubungan dengan pemasok, kontrol produksi, memastikan proses berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Indah. Oleh Indah. Pentingnya SDM. Sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut SDM adalah faktor penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM mencakup kemampuan pikir atau pengetahuan dan pengalaman, dan fisik yaitu keterampilan individu. Daya pikir manusia memungkinkan inovasi dan penyelesaian masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh daya fisik saja. Kecerdasan diukur melalui IQ dan EQ, sementara keterampilan fisik dapat ditingkatkan melalui pelatihan. SDM adalah unsur utama dalam aktivitas organisasi, berperan penting dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan kemampuan manusia secara optimal. Meskipun organisasi memiliki modal yang besar, teknologi canggih, dan sumber daya alam yang melimpah, tanpa SDM yang mampu mengelolanya, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, SDM adalah unsur utama dan pengendali keberhasilan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kila. Selanjutnya, tujuan strategi SDM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah pendekatan menyeluruh untuk perencanaan dan mengarahkan manajemen dalam operasi besar. Ini diibaratkan sebagai filosofi militer, di mana manajer harus mampu bersaing dan mengatasi lawan. Menurut para ahli seperti Purcell, Alstrand, dan Lindstedt, memiliki pandangan berbeda tentang strategi terkait dengan ketidakpastian, perubahan, dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi: 1. Mengembangkan sistem kerja berkinerja tinggi. 2. Meningkatkan komitmen dan kesejahteraan karyawan. 3. Menciptakan iklim kerja harmonis. 4. Mengembangkan insentif dan pelatihan efektif. Dan yang kelima, meningkatkan komitmen manajemen terhadap karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evan. Baik, selanjutnya yaitu strategi SDM. Strategi sumber daya manusia adalah perencanaan untuk meningkatkan kualitas SDM agar lebih baik dan berdaya saing. SDM sangat penting bagi kemajuan perusahaan dan manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, mengatur rekrutan, pelatihan, dan kompensasi karyawan. Strategi pengembangan SDM meliputi yang pertama yaitu mendengarkan ide karyawan, yaitu memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide mereka. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan, yaitu meningkatkan motivasi karyawan melalui penghargaan. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, yaitu mengadakan pelatihan, yaitu menyediakan berbagai program pelatihan seperti skill training, free training, cross-functional training, team training, dan creativity training. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ari.
Kendala dalam SDM. Mengelola sumber daya manusia atau disebut SDM adalah tugas yang tidak ringan dan seringkali memerlukan strategi yang matang. Namun seringkali berbagai bentuk kendala dalam manajemen SDM dapat merintangi kemajuan dan efisiensi organisasi. Berikut adalah beberapa masalah umum dalam manajemen SDM. 1. Tidak jelasnya informasi data karyawan. 2. Menganggap remeh pelatihan SDM. 3. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. 4. Memberikan job description yang tidak lengkap. 5. Menjanjikan hal yang tidak sesuai. 6. Kebijakan SDM yang kurang memadai. 7. Penilaian karyawan secara subjektif. 8. Tidak atau kurang menaati undang-undang ketenagaan kerja. 9. PHK secara sembarangan. 10. Penggorongan karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses mengelola SDM dalam organisasi untuk memastikan ketersediaan jumlah, jenis, keterampilan, dan kompetensi yang tepat guna mencapai tujuan bisnis. Tujuan utamanya adalah menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, dan menyesuaikan dengan perubahan bisnis. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, penyesuaian dengan perubahan bisnis. Yang keenam, peningkatan retensi dan kepuasan karyawan. Slide selanjutnya dibacakan oleh Lia. Penetapan standar tenaga kerja. Penetapan standar kerja menentukan waktu rata-rata yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam kondisi normal. Ada 4 metode untuk menetapkan standar kerja. Yang pertama, pengalaman. Berdasarkan data historis tentang berapa lama pekerjaan biasanya dilakukan, mudah dan murah diperoleh. Yang kedua, studi waktu. Metode yang paling umum melibatkan pengukuran waktu sampel kerja untuk menetapkan standar. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan waktu yang ditentukan untuk elemen dasar pekerjaan, kemudian menjumlahkannya untuk tugas tertentu. Yang keempat, pengambilan sampel kerja menggunakan pengamatan acak untuk memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja pada berbagai tugas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sahrani. Selanjutnya, penetapan desain kerja. Penetapan desain kerja adalah langkah penting dalam manajemen SDM yang melibatkan pengaturan tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja karyawan. Desain kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan kesejahteraan karyawan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan liputi: yang pertama, spesifikasi tugas, menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan target kinerja. 2. Variasi tugas, memberikan variasi untuk mencegah kebosanan dan meningkatkan motivasi. 3. Otonomi, memberikan otonomi untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki. 4. Umpan balik, menyediakan umpan balik teratur untuk perbaikan kinerja. 5. Lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. 6. Fleksibilitas, mengakomodasikan kebutuhan fleksibilitas seperti jam kerja yang disesuaikan atau kerja jarak jauh. 7. Pengembangan karir, menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas untuk meningkatkan motivasi dan retensi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Justin. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi kerja adalah pembagian aktivitas kerja menjadi tugas-tugas spesifik. Kemungkinan karyawan menjadi ahli di bidang tertentu dan meningkatkan efisiensi ini sangat terlihat dalam manufaktur dengan jalur perakitan di bidang kesehatan dengan dokter yang memiliki spesialis tertentu. Manfaatnya yang pertama itu adalah efisiensi, fokus pada tugas tertentu, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, keahlian mendalam dalam tugas spesifik. Yang ketiga adalah waktu pelatihan. Pelatihan lebih cepat dan efektif. Yang keempat, kualitas penguasaan tugas dan meningkatkan
kualitas hasil. Kelima ada kepuasan kerja, dan keenam adalah menghemat biaya, mengurangi pemborosan dan kesalahan. Dan kekurangannya adalah keahlian terbatas. Yang kedua adalah kebosanan. Yang ketiga adalah kekakuan karir. Keempat ketergantungan, dan kelima adalah penolakan perubahan. Selanjutnya akan dibaca oleh Rizky. Ekspansi pekerjaan. Ekspansi pekerjaan adalah peningkatan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan karyawan untuk mengantisipasi perubahan permintaan pelanggan. Ini dapat dilakukan melakukan berbagai cara, yaitu pertama, memperluas tugas atau job alignment, yaitu menambah jenis tugas untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan keterampilan karyawan. Kedua, rotasi tugas atau job rotation, yaitu memutasi atau merotasi tugas karyawan untuk menguasai berbagai tugas dan mempersiapkan promosi. Yang ketiga, pengayaan tugas atau job enrichment, yaitu memperkaya tugas untuk meningkatkan kepuasan kerja, rasa percaya diri, dan efisiensi. Yang keempat ada memperdaya karyawan atau employee empowerment, yaitu mendelegasikan wewenang kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kerja. Yang terakhir, tim mandiri atau self-directed team, yaitu memberdayakan karyawan untuk bekerja sama dalam kelompok dengan target yang jelas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Komponen psikologi. Psikologi dapat dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu persepsi, penerimaan, dan interpretasi informasi melalui indera. Kedua, berpikir, pengelolaan informasi, pembentukan ide, dan pemecahan masalah. Belajar, proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Memori, kemampuan menyimpan dan mengingat informasi. Bahasa, sistem komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, komponen afektif, yaitu kebahagiaan, perasaan senang dan puas, kesedihan, perasaan kecewa dan sedih, kemarahan, perasaan marah dan jengkel, ketakutan, perasaan cemas dan takut, cinta, perasaan kasih sayang terhadap orang lain. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan, kehendak, kemampuan mengendalikan perilaku dan mencapai tujuan, kebiasaan perilaku yang dilakukan berulang-ulang, keterampilan, kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Justin. Tim yang mandiri. Tim mandiri adalah kelompok kerja yang beroperasi tanpa ketergantungan pada penyedia atau manajemen untuk membuat semua keputusan. Anggota tim memiliki kebebasan tanggung jawab dan peran yang berotasi. Manfaat bagi anggota tim, yang pertama adalah pekerjaan bervariasi. Yang kedua, kebebasan membuat keputusan. Yang ketiga, pengembangan keahlian. Bagi organisasi, komitmen karyawan meningkat. Yang kedua, produktivitas dan kualitas meningkat. Fleksibilitas operasional. Yang keempat, tanggung jawab kolektif. Selanjutnya akan dibaca oleh Indah. Lima, motivasi dan sistem insentif. Berikut adalah 5 motivasi dan sistem intensif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama ada insentif finansial, bonus kinerja dan kenaikan gaji sebagai pengakuan atas prestasi. Yang kedua ada insentif non-finansial, pengakuan dan penghargaan, serta kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang menyenangkan, fleksibilitas kerja dan fasilitas kantor yang nyaman. Yang keempat ada program kesejahteraan karyawan, asuransi kesehatan, program kebugaran, dan keseimbangan kerja hidup. Yang kelima, partisipasi dan keterlibatan karyawan, tim mandiri dan program saran ide untuk meningkatkan proyek dan progres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakila. Selanjutnya yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan pekerjaan mereka, dengan tujuan menyesuaikan tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh untuk mengurangi stres. Ruang lingkup ergonomi meliputi teknik,
fisik, pengalaman psikis, anatomi, antropometri, sosiologi, fisiologi, dan desain. Aplikasi ergonomi meliputi posisi kerja yang nyaman, proses kerja yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, tata letak tempat kerja yang jelas, teknik pengangkatan beban yang aman, dan manfaat ergonomi termasuk mengurangi keluhan nyeri otot, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Manfaat ergonomi di tempat kerja meliputi mengurangi kelelahan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas dan keselamatan. Manfaat ini dapat dicapai melalui adaptasi lingkungan kerja, analisis proses kerja, penilaian kemampuan pekerjaan, dan merancang tempat kerja yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Evan. Baik, selanjutnya yaitu ada metode kerja. Metode kerja adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Beberapa metode umum meliputi yang pertama yaitu metode tradisional, yaitu pendekatan konvensional dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada metode berbasis proyek, yaitu rencana kerja terstruktur untuk mencapai tujuan proyek. Metode yang ketiga yaitu ada metode kolaboratif, yaitu menggabungkan upaya tim dengan komunikasi dan kerjasama. Yang keempat yaitu ada metode Agile, yaitu pendekatan iteratif dan adaptif dalam mengembangkan perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode Lean, yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada metode Six Sigma, yaitu fokus pada pengendalian kualitas dan pengurangan variabilitas. Yang terakhir yaitu ada metode Kaizen, yaitu pendekatan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual adalah paradigma perbaikan berkelanjutan yang berkaitan erat dengan Lean Manufacturing, Toyota Production System atau TPS, dan keunggulan operasional. Namun penawarkan metodologi konferensinya sendiri yang bertujuan untuk mencapai peningkatan finansial dan budaya yang signifikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Manfaat dari tempat kerja visual. Tempat kerja visual adalah lingkungan kerja yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan alat visual seperti papan informasi, tanda-tanda, kode warna, dan pengaturan ruang kerja yang jelas. Manfaatnya meliputi yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Informasi yang mudah diakses mengurangi waktu pencarian alat atau informasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, pengurangan kesalahan, tanda dan label yang jelas mengurangi kemungkinan kesalahan, terutama di proses manufaktur atau laboratorium. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Tanda keselamatan dan petunjuk visual meningkatkan kesadaran dan mencegah kecelakaan. Selanjutnya dibacakan oleh Lia. Manfaat dari tempat kerja visual. Komunitas efektif Visual IDs menyampaikan informasi penting dengan cepat dan jelas, mengatasi hambatan bahasa atau interpretasi. Yang kedua, penataan ruang kerja lebih baik. Metode seperti 5S, sort, set in order, science, standards, sustain, menjaga tempat kerja tetap rapi dan terorganisir. Yang ketiga, keterlibatan dan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang terorganisir dan transparan meningkatkan kepuasan kerja dan rasa dihargain. Yang keempat, pemantauan kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Visual Management Boards memungkinkan pemantauan kinerja real-time dan identifikasi area untuk perbaikan berkelanjutan. Implementasi tempat kerja visual memberikan banyak keuntungan bagi berbagai jenis industri, mulai dari manufaktur hingga layanan. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.